Oke, ya selamat datang di video yang saya buat dan terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini, mungkin dari link, thumbnail atau dari apapun itu. Dan terima kasih terutama buat kalian yang bisa stay sampai akhir video. Jadi di video ini kita bakal membahas video lanjutan dari video sebelumnya tentang coding. Ya, kemarin kita udah membahas tentang list, mungkin kalian bisa klik part 4 atau part sebelumnya di link deskripsi atau lihat di playlist channel ini aja. Nah, saat ini kita bakal membahas tentang loop. Nah, loop itu apa ya? Loop itu sebenarnya adalah dalam bahasa itu artinya looping atau pengulangan. Nah, biasanya loop ini sering dipakai buat memproses atau mengulangi proses tanpa harus menulis kode berulang-ulang. Jadi, misalnya kalau kalian mau menampilkan daftar nama, menghitung total harga, atau bahkan membuat proyek sederhana yang bakal nanti kita praktekkan juga di video nanti. Jadi, hari ini kita bakal membahas tentang satu cabang atau topik yang paling penting di Python, yaitu loop atau perulangan. Nah, di sebenarnya video ini bakal membahas tentang looping ya. Mungkin tanpa basa-basi ya, soalnya kita ilustrasi kali ya biar lebih ngerti dari ini percakapan. Nah, seperti biasa ada dua orang stickman ya. Di orang pertama dan orang kedua sedang bercakap gitu ya. Jadi orang pertama ini butuh 10 telur. Lalu orang kedua ini bakal menyiapkan telur tersebut. Dalam kondisinya atau dalam kegiatannya, dia itu bakalan menambahkan satu telur ke plastik, tambahkan satu telur ke plastik, tambahkan satu telur ke plastik sampai 10 kali. Jadi proses penambahan ini itu kan disebut sebagai looping atau pengulangan. Nah, kalau misalkan ini proses satu persatu, ini kan berarti agak lama ya, agak butuh effort yang lebih. Makanya kita di dalam program komputer ada namanya looping atau pengulangan. Coba langsung aja kita ke Scratch ya. Nah, di Scratch seperti biasa kita mulai dengan bendera hijau untuk memulai program. Nah, jadi untuk memulai looping, sebenarnya looping itu adalah pengulangan dari suatu perintah yang kita lakukan. Contohnya, misalkan kita mau bilang dia itu seakan-akan berkata itu dia berkata hi hello gitu, hi hello. Mungkin kita bisa di sini kita bisa punya dua blok, yaitu hi dan hello. Ini kita bakal tulis kayak hi dan ini hello. Nah, ketika ini kita gabungkan, jadi dia bakal mengatakan seperti ini, hello, berarti kan hi kayak gitu loh. Jadi si pos ini dia bakal mengatakan hello dan hi di sebelum kita melakukan looping ya. Tapi kalau misalkan kita mau butuh banyak, misalkan butuh masing-masing 2 kali. Jadi kalau ketika kita mulai, dia bakal mengatakan kayak hello, hi, hello gitu. Cuman sebatas 1, 2, 3, 4 kali doang. Nah, ini kan kita agak ribet ya, karena satu persatu. Biar simpel lah, kita bisa dengan melakukan looping. Dengan cara apa? Kita cari di sini dengan bagian namanya repeat atau pengulangan. Nah, itu disebut sebagai looping ya teman. Nah, ini kita bisa aja drag ini. Lalu kita bisa pisahkan ini tengah-tengahnya di sini. Ya. Lalu ini bisa aja kita hapus ya, biar kita nggak butuh ini. Lalu dari sini kita bisa masukin aja ke repeatnya. Nah, di sini kita tinggal ketik kita mau ngulang berapa kali, apakah 10 kali, apakah kita butuh 15 kali ya, anggap kita 10 kali aja. Jadi kalau misalnya tadi secara manual, kalau kita ngedrag satu persatu balok atau ngedrag satu perintah, itu kalau misalkan dalam masih sedikit itu mungkin kita masih bisa menyangkau. Tapi kalau misalkan pengulangan itu cukup banyak, mungkin kita perlu yang namanya repeat atau looping ini. Jadi dengan cara ini kita bisa mempermudah atau mengulangi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa kita mau. Di sini kita butuhkan pengulangan sampai 10 kali. Maka ketika kita klik bendera hijau ini, si pus ini bakalan melakukan pengulangan dari perintah ini atau hi hello-nya sampai 10 kali. Jadi dia bakal cukup lama sampai 10 kali. Nah, ini adalah kalau misalnya kita secara manual ini bakal panjang banget sampai bawah guys ya. Jadi nggak apa-apa, intinya programnya kurang lebih kayak gini. Nah, untuk di Python sendiri, ini kita belum menyiapkan Python ya. Untuk
Python sendiri caranya lebih cukup simple karena sebentar kita tambahkan dulu. Jadi kalau awal-awal Python gambar seperti ini biasa kita cari file itu main Python. Untuk mempermudahnya ini kita drag aja ke kiri. Ada sedikit gangguan teman-teman. Jadi ini kita drag ke kiri lalu kita cari di bagian main Python. Ini bagian konsol kita taruh di sebelah kanan. Nah, jadi seperti biasa ini adalah tampilan dari Python kita. Nah, untuk memulai codingan di Python atau memulai awal-awal ya, lebih ke arah awal-awal, lebih ke arah bagaimana cara looping di Python itu caranya cukup simpel. Itu kita bisa aja langsung menuliskan namanya variabel atau kita bisa menuliskan yang namanya ya ini apa namanya ini bisa aja kita tulis sebagai misalnya kita punya variabel apa, misalnya kita mau variabel makanan kali ya, untuk kita mau nyamain ini mengatakan halo sebentar. Oke. Nah, untuk Python sendiri, jadi caranya hampir cukup simple. Tampilannya seperti ini. Untuk di Python itu kita langsung aja klik yang namanya ini, kita tulis for atau untuk ya bahasa Indonesianya. For i itu sebenarnya i itu adalah i ini adalah variabel lalu kita tambahin in dalam jangkauan atau range. Misalkan kalian mau jangkauan itu 10. Berarti nanti yang bakal di print oleh kalian itu, sorry kita butuh tanda ini. Kita tinggal ketik print dari print dari i. Nah, kita mau buat dia itu ngeprint i-nya. Maka ketika kita apply, jadi dia bakalan mulai dari 0 sampai 9. Nah, kenapa sampai 9 seperti video kemarin? Karena di dalam Python itu menggunakan variabel bilangan cacah ya, atau bilangan mulai dari 0 seperti pengukuran dalam penggaris. Jadi ini kita mulai dari 0. Kalau kalian mau sampai 0 sampai 10 berarti kita tulisnya adalah 11 karena supaya dia hitungnya sampai 10. Supaya dia bakal nambah jadi 11 10. Gitu. Nah, gimana cara kita supaya dia itu lebih mau menyetak kayak tadi, mau menyetak hi dan hello. Jadi kita bisa aja langsung kayak misalkan print hi gitu ya. Nah, kita klik mulai, nanti dia bakalan untuk hi ini kita butuh tanda petik teman-teman. Kalau nggak dia bakal ngira ini adalah variabel. Nah, oke. Sebentar. Nah, ketika kita klik mulai, ini dia bakalan muncul hi sampai 10 kali atau 11 kali karena kita ngetiknya sampai 11. Ini. Nah, kalau misalnya kita mau dia itu cuma sampai 5, bisa juga teman-teman. Kayak klik aja 5, range-nya atau jangkauan 5, nanti dia bakalan ngeprint sampai 5 hi-nya. Atau kalian mau ngetik hi dan hello gitu, misalkan hello dengan cara sama print
hello gitu ya. Ini bakalan ngeprint, sorry, yang ini kurang R, print hello. Nanti dia bakalan muncul ini, hi hello sampai 5 kali. Nah, kalau kalian mau lebih banyak dari 5 atau 10, misalnya kalian mau 50 gitu, bisa. Atau kalian nggak mau lebih dari 50, misalnya kalian mau 100 gitu ya, mau 100 atau bahkan 1000, itu kalian bisa banget membuat ini sampai 100.000. Nah, ini udah 100.000. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa hitung satu-satu, tapi ini nggak mungkin bisa, cuman sangat menghabiskan waktu buat menghitungnya teman. Nah, terus ini tuh di dalam loop itu, dalam loop atau di pattern itu ada namanya while dan repeat. Ada for, ada while, ada repeat until itu ya. Nah, jadi kita udah nyoba untuk for ya. Kita buat dulu, kita ke ini dulu. Nah, terus apa perbedaannya dari for, while, dan repeat until ya di dalam looping di Python. Nah, jadi untuk di Python itu for itu ini adalah contoh penggunaan for. Yang tadi kita lakukan adalah penggunaan for. For itu apa ya? For itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah untuk ya. Tapi sebenarnya for itu digunakan untuk penjumlahan suatu jumlah perulangan yang sudah diketahui. Jadi kalau kita tahu ini jumlahnya berapa, dia bakalan mengulangi yang sudah kita ketahui dari elemennya gitu. Jadi for ini atau loop yang for ini digunakan saat jumlah perulangannya sudah diketahui. Contohnya yang kayak yang seperti ini. Ini adalah dari loop penggunaan for. Nah, sekarang kita bakal coba untuk penggunaan while. Loop while ya. Contohnya kita bakalan coba untuk while. Kita buat variable dulu. Ini yang for ya. Ini yang for, terus ada while. Tapi sebelum kita masuk while, kita buat variable. Misalkan x sama dengan 0 gitu ya. Maka ini adalah variabel kita. Lalu kita coba ke while. X itu kurang dari 10 ya, boleh. Lalu kalau kita mau ngeprint ngeprint dari while atau ngeprint dari ini ya, variabel, maka nanti hasilnya seperti ini. 0 sampai kurang dari 10. Nah, jadi while ini itu digunakan untuk perulangan yang belum pasti dan bergantung pada kondisi tertentu gitu ya. Atau kita mau contoh misalkan nilai x gitu ya, misalkan kurang dari 5, mungkin 10 kebanyakan, kurang dari 5 itu bisa tulis nilai x itu sama dengan ini, x sama dengan variabel x dengan ketentuan x itu plus 1 jadi setiap listnya dia bakalan bertambah 1 gitu ya, bertambah sama dengan 1. Jadi ketika kita mulai, nanti
listnya dia bakalan nggak 00 gini, dia bakalan memulai seperti gini. Sebentar. Biar lagi rapi. Tetap kita mulai. Lihat terjadi nge-lag teman-teman di jaringanku. Mulai. Nah, jadi dia bakalan memulai 0, 1, 2, 3, 4 sampai karena ini kita perintah untuk X sama dengan 0, will-nya itu X kurang dari 5, kita print nilai X sama dengan variabel X, nah X sama dengan X itu kurang dari 5, dan setiap barisnya itu ditambahkan 1, jadi dari sini tambah 1, jadi akhirnya sampai 4. Nah, kalau misalnya kita sampai 10, maka dia bakalan sampai 9 harusnya ya. 9 ya benar, karena dimulai dari 0 gitu. Ini adalah untuk yang will. Nah, sekarang kita bakal coba untuk yang namanya ini kan tadi kita udah belajar tadi kita udah praktekkan loop yang for. Sekarang itu adalah loop yang will. Sekarang kita bakalan coba yang repeat until atau loop dari until atau simulasi. Nah, kegunaan yang tadi yang loop will itu digunakan saat jumlah perulangan atau loopnya itu belum pasti dan bergantung pada kondisi tertentu gitu ya. Nah, sekarang untuk yang repeat until atau simulasi atau loop sampai yang ini kita bahas ini adalah Python itu sebenarnya nggak punya repeat until, tapi dia bisa disimulasikan dengan will, true, tambahin break. Jadi contohnya gini. Bentar ya. Contohnya itu bisa ketik will true. Kita aja dari simulasi kita di awal ya. Will true. Jadi dia bakalan mengulangi di bagian ini untuk sampai jawabannya itu sesuai dengan apa yang dia mau. Tuh. Kalau kita bisa ketik seperti ini. Nih, itu will true angka terus input dari masukan angka positif, lalu kita tambahin kondisi if angkanya adalah 0, kita berterima kasih, kita kasih break. Jadi break ini adalah dari kondisi atau untuk membuat dia itu harus benar, dia bakal mengulangi terus-terusan kalau misalkan jawabannya itu belum benar. Jadi ketika jawabannya sudah benar, nanti dia bakalan selesai gitu ya. Kita mulai. Ada kesalahan, ini kayaknya kurang ini. Sebentar. Oke, ini kurang trial saya. Oke, sekarang kita bakal coba untuk mulai. Kenapa nih? Sekarang kita bakal coba untuk mulai. Nah, jadi kita sekarang masukin angka positif. Kalau misalnya kita masukin angka positif, misalnya kita masukin angka 2, itu dia bakal mengucapkan terima kasih dan program selesai. Tapi kalau misalnya kita coba untuk salah, ya, misalkan kita tulis min 1, yang positif ini, min 1, maka nanti dia bakalan mengatakan else-nya atau dia bakalan mengatakan salah dan program ini belum selesai, masih berjalan sampai kita mengatakan yang benar. Lalu kita ke kami 3. Ini bakal terus berjalan sampai kita menghasilkan jawaban yang benar. Setelah kita tulis 1, maka jawaban selesai dan dia bakal mengatakan terima kasih dan programnya selesai. Akhirnya selesai. Intinya di dalam perbedaan for, will, dan repeat until,
masing-masing ya. Jadi mungkin kita review sebentar. Jadi buat penggunaan for atau loop for itu digunakan itu saat jumlah perulangannya sudah diketahui. Nah, kalau penggunaan dari loop while itu digunakan saat jumlah perulangannya belum pasti dan bergantung pada kondisi tertentu. Dan kalau repeat until itu sebenarnya Python itu nggak punya repeat until tapi bisa ditambahkan dengan while dan true itu sampai dia itu mengulangi sampai kondisi itu benar-benar benar. Jadi kalau misalkan salah dia bakal terus berjalan sampai dia itu benar sesuai dengan perintah. Kurang lebih gitu teman-teman. Sekarang kita bakalan coba flowchart loop pola interaksi pada list. Jadi kita bakalan mengkombinasikan antara loop dengan materi kemarin yaitu list dengan menggunakan flowchart perulangan ya. Flowchart perulangan, analisis mulai, lalu kondisi aksi dan kondisi. Mungkin kita bisa ngambil dari kasus kemarin yaitu project terakhir kita dengan cara kita punya bagian ini, jadi kita mulai lalu kita punya gradient skor 0. Jadi dari project kemarin terakhir kita itu kita bisa tambahin loop dengan cara apa? Dengan cara sebelum dimasukin ke resep ini kita kemarin sampai sini ya, sini satu garis doang. Nah di bagian tengah-tengah ya sebelum dia masuk ke nembak suatu unsur ya, menembak resep ya, ini kita bisa kasih loop. Jadi kita kayak salah dia bakal kesini, bakal ke bawah ISS-nya, atau dia bakalan dari sini bakal muter kembali, dari sini error bakal muter lagi ke atas lagi. Jadi intinya gitu, nanti sampai selesai misalkan dapat jawaban yang benar dia bakalan menyelesaikan dari tugasnya atau game over. Dan terakhir tuh print gradient. Jadi seperti kemarin ya kita ya, soalnya kita buka aktivitas kemarin ini adalah kurang lebih aktivitas kemarin kita ya. Ini adalah project kelima atau project kemarin yang kita lakukan, itu adalah menembak satu mini game yang kemarin kita buat. Jadi ini adalah bentuknya atau bentuk blok-bloknya sangat kompleks ya. Nah sebenarnya ini kalau kalian bisa membedah atau meneliti atau menganalisa itu terdiri dari dua pengulangan, ini sama juga ini ya. Jadi kalau kita mulai ya, kita punya dua kesempatan untuk menebak resep dari cookies. Misalnya aku mau pertama itu adalah susu. Ini apa ya? Oh salah, susu. Atau mungkin aku mau ngasih gula, sugar. Nah iya benar, sugar. Nah jadi poin ke-1 dari, nah ini adalah list dari jawaban yang harusnya benar ya. Ada telur, tepung, coklat, mentega, gula, dan garam untuk membuat cookies. Nah kita cuma punya 2 kesempatan. Nah kalau misalnya kita mau punya banyak kesempatan, ini kan agak ribet ya katanya. Nah kita bisa memisahkan untuk membuat repeatnya. Gimana caranya? Ini kita bisa pisahkan dulu. Lalu di pengulangan kedua kita pisahkan juga. Lalu untuk closing ya, ini kita bisa pisahkan juga. Nah supaya dia bisa punya kesempatan sampai 6 kali, ini kan cukup banyak ya, 1 kali aja kita membutuhkan codingnya sebanyak ini. Nah kalau buat pengulangan yang banyak ini, kita bisa melakukan repeat ini kita tinggal masukin aja. Nah untuk masukkan kita misalkan mau punya kesempatan 5 kali ya, kan kita kesempatan cuma 1 kali doang ya, cuma 2 kali, jadi kayak sedikit supaya kita bisa punya skor 5 gitu ya. Skor itu cuma 1, kalau benernya cuma 1. Supaya punya skor 5, jadi kita bisa melakukan repeat ini atau pengulangan loop ini, menaruhkan di sini, jadi supaya ini bisa mengulang seperti yang flowchart kita, ini bisa mengulang dari jawaban kita. Nah dari sini, dan terus akhirnya ini di endingnya atau di closingnya kita tinggal tambahkan aja ini ke sini, yang arti ini tuh nggak digunakan lagi, ini kita bisa hapus. Nah sekarang kita bakal coba untuk jalankan apakah error ataukah berhasil. Nah akhirnya bisa coba untuk bahan pertama, misalkan anggapnya kita belum tahu. Yang pertama adalah
gula benar, lalu kita misalkan adalah garam benar lagi, misalkan bahan ketiga itu misalkan adalah tepung benar lagi, lalu keempat adalah misalkan kita mau yang satu adalah salah. Jadi nah kita mendapatkan poin 4 dari 5 yang artinya ini tuh kita sudah berhasil ngelup untuk program ini. Nah, untuk kalau misalnya kita mau punya kesempatan lebih dari 5, itu kita bisa langsung aja klik di sini, kita ganti dengan misalnya kita 10. Ini bisa aja. Nanti ini bakal mengulangan sampai 10 kali. Jadi untuk program kemarin project kita ini, misalkan kita mau poinnya 10, kita tinggal klik repeatnya adalah 10. Jadi jumlah misalkan kita adalah menebak dari gradients atau list atau bahan membuat dari cookies ini, maka ini tuh kita bisa klik aja di repeat 10. Karena kalau misalnya kita dengan cara manual itu mungkin bakal panjang banget sampai bawah, tapi dengan loop ini kita cukup sampai segini aja, cukup lebih simple ya, cukup segini aja. Sebenarnya cukup panjang, cuman lebih simple daripada yang tadi. Nah, mungkin kalau di Python kemarin kita juga udah buat versi kedua, project yang gradients ya, tebak mini game untuk menebak gradients. Itu adalah kita kemarin ngebuat tentang nasi goreng ayam telur listnya. Oh ya, mungkin ini kemarin nggak kita tampilkan di video karena tidak terlalu relate atau sesuai dengan materi. Tapi sekarang ini udah saya sempurnakan lagi supaya lebih gampang dicerna dan dipahami. Tapi kurang lebih hampir sama seperti ini. Coba jalanin dulu. Nah, kalau di sini aku pilih punya 3 list makanan. Jadi mau nasi goreng, ayam atau gado-gado. Bakal coba untuk nasi goreng aja. Nasi goreng. Nah, sekarang aku mungkin harus nebak dari bahan-bahan ini, karena aku nggak tahu ya. Karena aku jawab aja, misalkan aku butuh sosis, misalkan nggak tahu mungkin nasi goreng sosis ya sebenarnya. Ternyata salah, coba lagi, dan ini program selesai. Jadi kalau aku mau menyebutkan salah atau benar, ini cukup bilang dia bakal cukup menampilkan segini doang. Nah, aku mencoba nambahkan will repeatnya di sini di Python. Dengan cara apa? Dengan cara tadi aku tambahin will dan break. Di sini kita ganti keadaan kondisi ini dengan will true. Will true. Nah, will true. Lalu ini mungkin kita nggak usah, mau kita tambahin, kita bisa tambahin di sini. Nah, ini sebelum masuk ke else, kita bisa tambahin break. Maka, nanti ketika kita salah dalam menjawabnya, ketika kita salah dalam menjawabnya, dia bakalan melakukan looping sampai jawaban itu benar. Kita mulai lagi contohnya. Kan kita mau buat nasi goreng lagi. Nasi goreng. Nah, aku mau mencet sosis lagi, sosis. Dan salah. Dia bakal mengulang lagi loop sampai jawaban kita benar. Nasi goreng lagi, misalkan nasi goreng. Nasi goreng. Misalkan, sorry, ada spasinya. Oh, kita tinggal masukin gradient aja. Misalkan setelah di nasi goreng itu ada apa, kita pilih aja, misalkan dalam nasi goreng itu ada telur, sama telur. Nah, ternyata dalam nasi goreng itu ada telur, maka program ini selesai. Jadi dia ngelooping bagian jawaban kita sampai benar.
Jadi kalau misalnya jawaban kita salah, dia bakalan terus ngelupin sampai akhir. Kalau nggak percaya kita bakal coba buktikan. Jadi kemakan kita adalah bisa kegaduh-gaduh. Terus misalkan kita salah dari jawabannya, misalkan aku di gado-gado kiranya ada tahu misalkan ya. Tahu. Nah, itu salah, nggak ada, di bawah ngeluping. Misalkan aku tambahin tempe. Aku nggak tahu ya, mungkin di gado-gado ada tempe atau nggak ada salah. Mungkin aku tambahkan apa lagi? Misalkan tambahkan apa aja. Kalau salah dia terus sampai bawah, sampai nggak terhingga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jawabnya benar, misalkan di gado-gado itu ada kacang atau sayur ya, maka programnya selesai, dia bakal menjawab benar, kamu jago banget gitu ya. Dia bakal seperti ini. Jadi ini itu disebut sebagai looping dari until true looping ya, bagian looping terakhir, yaitu repeat until dengan kita nambahin will, true, dan break di Python dengan project yang kemarin. Karena kita lihat lagi di PPT, kita bakal melakukan aktivitas loop dari daftar. Aktivitas yang pertama adalah kita ngebuat list dulu, lalu isi list dengan 5 elemen dengan angka 5 elemen ya. Lalu buat list lagi dengan daftar kosong baru atau list baru, lalu tambahkan di list baru itu 2 kali lipat dari elemen list 1 ke list 2. Jadi kita buat list itu dari list pertama, data yang pertama itu kita buat 2 kalinya ke list kedua. Jadi list pertama ini udah ada datanya, tapi di list kedua ini masih kosong. Nanti di list kedua itu diisi dengan yang namanya data list pertama dikali 2 itu. Langsung aja kita contohnya ke scrap. Lalu kita buat dulu listnya. Kita buat dulu vocardnya. Ketika kita start, nanti kita buat dulu list dengan 5 elemen, lalu buat list B, lalu listnya itu bakal kita kasih loop, lalu hasilnya kita print gitu ya. Sama, kita buat dulu listnya, list gitu ya, list A. Maka kita punya list A, lalu kita tambahkan di list A itu misalkan angka 1, lalu 4 ya, 4. Mungkin mau nambahin angka random aja, misalkan 8 gitu, misalkan 8. Lalu mau nambahin angka 10. Lalu yang terakhir aku mau ngasih angka 15 lah ya. Oke, maka nih aku udah punya list dengan 5 elemen di dalam listku. Lalu seperti yang di sini, itu kita buat list B tapi kosong. Kita buat list B. List B. Kurang kayak banget. List B. Misalnya kita udah punya 2 list, tapi list yang kedua yang sebelah kanan kita, yang list B ini masih kosong. Jadi, nah gimana caranya supaya list kedua ini adalah 2 kalinya dari list pertama, list A. Pertama kita bisa taruh dengan karena kita bakal ngulang, jadi kita bakalan harus nge-delete dulu dari sistem. Nantinya kalau misalnya ini sampai akhir kita bakal nge-delete ya. Tapi kayaknya ini nanti aja kita pakai, taruhnya di sini. Lalu kita bakalan yang namanya ngeset dari indeksnya. Indeks itu apa? Indeks itu variabel.
add variable, terus kita tambahin yang namanya pengulangan. Mungkin kita variabel yang masih kosong, kita kasih variabel kita itu kita set ke 1. Kita lakukan pengulangan, repeat, lalu kita length of number, sorry ini salah, kita bukan ini salah, ya length of dari list A. Oke, tambahkan untuk ke list B dan add ke list B. Kita mungkin kasih ini operatornya apa ya, dikali 2. Nah, operatornya ini adalah operator kali 2. Lalu sini kita buat kasih indeks atau kasih variabel. Nah, ini ketika kita mulai, nanti dia bakalan mengkalikan ini kali 2 ya, tapi ini malah dikali 2 kali 4, sorry karena ini berkali 2 kali 2 lagi ya. Sebenarnya ini nggak perlu ini, cuman nah oke. Jadi ini udah kita untuk memperulangnya, kita bisa dengan tambahin delete di bawah ini supaya bisa menghapusnya ketika kita klik garis hijau gitu ya. Nah ini program atau project dari sini kita kurang lebih seperti ini di scratch. Jadi kita cukup hal seperti ini. Ketika kita klik garis hijau, jadi list A ini bakalan pindah ke list B dengan dikali 2 ya. Nah hasilnya seperti ini gitu. Sekarang kita bakal coba untuk di Python. Gimana caranya di Python? Sebenarnya caranya cukup nggak terlalu ribet kayak di Scratch. Tinggal klik aja variabel misalkan angka. Ini adalah ya 1,3,5.
bakal coba untuk membuat variabel kedua, itu misalnya angka b, angka underscore b, ya. Kemudian kita buat ini adalah kosong. Buat kosong. Lalu kan ini gimana caranya supaya b ini ada isinya, kita buat for ya, for i, dari bawah ini number in, underscore itu. Jadi untuk menambahkan ya, angka underscore b itu kita tambahkan itu fn dua dikali kali 8 kali number. Sip. Nah, nanti ini hasilnya adalah, sebentar ya, salah, kita tambahin ya kurung. Oke, sekarang kita bakal coba untuk mulai. Ada salah karena salah, kesalahan variabel angka. Jadi ketika kita mulai, oh iya, nggak muncul karena kita belum ngeprint print dari angka A dulu. Angka A. Lalu yang kedua itu kita print angka B. Print dari angka B. Maka kita mulai. Sorry, kesalahan lagi. Nah, kita mulai, maka muncul dua dari listnya, list pertama dan list kedua. List pertama angka biasa, list kedua adalah angka pertama yang dikali 2. Jadi list dari atau daftar dari, sorry Pak, banyak motor. Ini list dari angka pertama atau daftar angka pertama itu adalah angka B yang dikali 2 ya. Jadi angka B itu adalah angka pertama yang dikali 2, sorry. Jadi yang angka B ini kan ini B ya, ini list daftar dari angka B, variabel angka B, dan ini adalah variabel dari angka A. Yang ini dikali 2 ya, 1 kali 2 artinya 2, 3 kali 2 6, 5 kali 2 10, dan hasilnya 9 kali 2 18. Jadi ini adalah project aktivitas dari yang namanya ini, aktivitas loop dan daftar. Jadi ini perpaduan antara materi kemarin dan juga hari ini, yaitu tentang loop dan juga daftar atau list ya. Sekarang kita bakal masuk ke demo project food and delivery. Kita bakal validasi data dan penggunaan input. Nah, untuk flowchartnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita klik start, itu kita membuat dari ketersediaan pizza atau daftar pizza gitu ya. Lalu kita buat dulu order kosong atau order list ya, list order. Lalu kita buat harganya 0, lalu kita mulai dengan mengatakan say hello, lalu kita buat loop di bawahnya itu pesanan pizza, lalu ke indeks pizza, dan terakhir itu menanyakan nomor, pizza nomor berapa gitu ya. Lalu kita buat pizza itu masukin ke order, lalu kita tambahin order, lalu kita tambahkan 10 total ya, tambahkan total dari harganya, dan terakhir adalah kita bisa tambahkan tips dalamnya, lalu terakhir adalah print dari order dan juga total harganya ya gitu. Karena kita bakalan coba untuk buatnya di
buatnya di Scratch. Ini mungkin caranya agak panjang, teman. Kita mulai aja. Jadi biasanya kita buat dulu untuk membuat daftar pizza ya. Nah, kita buat listnya dulu. Kita buat list ini, kita hapus dulu listnya. Ada list B, kita hapus. Kita buat daftar pizza atau pizza list. Karena mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa ini aja ya, bahasa Inggris aja ya. Kita buat available pizza. Oke, kita punya list atau daftar dari ketersediaan pizza atau menunya lah, ini menunya. Lalu kita bisa nambahkan variasi. Oke, ada pizza itu ada apa ya? Pizza itu ada apa aja ya? Mungkin ada pizza pepperoni kali ya, pepperoni. Oke, tambahkan. Kita mungkin searching aja macam-macam pizza. Ini ada, nih ada Neapolitan, pizza Mariana, Roman, New York, dan lain. Kita pilih Neapolitan dulu. Tambahkan habis pepperoni. Oh, topping ya, topping pizza ya. Kalau gitu mungkin bisa dengan kakao. Jadi Napoli, jadi kita lagi baca Napoli kan. Tambahkan Napoli aja. Napoli. Ada pizza pepperoni, ada pizza Napoli, ada pizza lagi yang kalian tahu. Ada pizza keju ya. Sama Mariana ya. Anggaplah itulah ya. Kita punya daftar dari kesediaan menunya. Lalu sekarang kita udah punya menunya. Sekarang kita buat apa ini? Order pizza atau pesanan atau list pesanan ya. Kita buat list baru atau kita buat pizza order ya. Pizza order. Buat baru. Gampang. Nah, ini buat nanti dari menu ini kita taruh sini. Misalkan sebagai user ini kita ini membelinya atau pembelinya. Lalu kita bisa mengatakan hello. Tapi sebelum itu kita buat dulu program ya. Mungkin buat mempersingkat waktu ya, kita skip aja video ini sampai nggak bisa skip ya, kita pelan-pelan aja buat kodenya. Kita coba untuk mengatakan hello ya, buat hello, kalian mau pesan apa gitu ya.
Hello, kalian mau pesan apa? Kita ini dulu, jeda. Hello, pertanyaan. What's your order ya? Oh, bahasa Inggris ya. Do you want order ya? Do you want order? Untuk mempermudah jawabannya, kita kasih pilihan yes atau no untuk mempermudah kita ya. Lalu kita bisa tambahkan kondisi yaitu if dan else ya. If dan else kita tambahkan jawabannya yes ya. Kalau nggak jawabannya seperti no, lalu mau topping apa? Ya mungkin untuk mempersingkat waktu kayak kita bakalan langsung aja agak mempercepat videonya gitu ya. Bakal tambahkan pertanyaan lagi. Oh iya, ini buat ini kita kasih ini. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja nge-skip videonya gitu ya. Jadi ini adalah tampilan dari programnya yang telah kita buat ya. Jadi ini ada menunya. Lalu kita lihat dulu dari nah, inilah dari itu kita dari program kita adalah menunya. Pokoknya ini kita kasih height untuk variabel, lalu kita set total fresh, lalu di sini kita tambahin lip atau loop ya, di repeat until sampai ke order sampai terakhir. Lalu terakhirnya ini kita tambahin harga atau price dalam euro ya. Euro kita tunggu dengan apakah ada tip tambahan, nanti jawabannya seperti apa. Nanti kurang lebih hasilnya itu kayak gini. Kita mulai. Hello, mau pesan pizza? Kita mencet yes. Mau berapa? Misalnya kita mau membuat pizza pepperoni nomor 4 pepperoni gitu ya. Ada tambahan, kita misalkan mau Napoli atau cheese. Oke, kita suruh bayar tadi berapa? $40. Lalu kita main tip, mungkin kasih tip sekitar 5% lah ya. Lalu sekarang kita bayar 10,5 euro, pizza sedang dalam perjalanan. Maka programnya selesai, intinya gitu. Sekarang ini di Scratch, sekarang kita bakalan ke Python ya. Python kurang lebih hampir sama, cukup panjang caranya. Pertama kita itu buat dari variabel pizzanya dulu.
dari variabel z b underscore z. Ya, betul, sama dengan margarita c. Sip, kita punya listnya sekarang. Nah, terus untuk kita punya pizza order untuk pesanan ya, kita buat dulu pizza order sama dengan jadi kita udah punya list pizza dan pizza order. Tinggal kita tambahkan yang namanya kata pembuka. Sebelum kata pembuka kita kasih harga dulu atau variabel harga. Ini kita udah punya dari sampai sekarang. Kita buat kata pembuka ya. Boleh welcome atau kita hello aja. Hello mau pizza atau mungkin aja hello here's today ya. Ini adalah menu hari ini gitu. Lalu kita bisa untuk menambahkan langsung ke dalam itu kondisinya. Nah, kita tambahkan lagi ya. Jadi kita namain orderan tambahan. Jika benar kita kasih kondisi will dan continue ordering. Jadi jawaban kita harus di input yes atau no. Kalau misalkan jawabannya yes, kita kasih ini, tinggal kita enter aja sebenarnya. Lalu buat penutupnya ini kita kasih penutupnya itu kurang lebih hasilnya kayak gini. Dan ini kan banyak banget nih kesalahan dalam pengetikan kita. Nah, aku punya saran supaya
coding kita berhasil dengan cara kita kontrol A semua, lalu kita melakukan yang namanya correction dari AI dengan cara kita butuh bantuan AI. Jadi ketika di paling bawah sebentar ya, ada tulisannya. Nanti di paling bawah itu ada gambar untuk yang kayak AI. Please help gitu ya, untuk merapikan dari codingan kita. Nah ini sih ketahuan kesalahannya di kolom nomor berapa aja. Jika apakah mau dibenarkan atau enggak ya. Jadi kita minta bantuan AI supaya dia bisa memperbaiki kesalahan dalam pengetikan kita. Kita klik aja yes atau accept. Jadi bakal memperbaiki. Sip. Sudah malah kacau. Oke, AI sedang membenarkan. Harusnya seperti ini gitu ya. Sekarang kita coba untuk dibenarkan oleh AI. Sekarang kita coba untuk memulai dari programnya. Nah, jadi ketika udah hello, ini adalah list menu hari ini, kita mau pesan pizza, kita klik yes gitu ya, yes. Lalu pizza apa yang mau kita pilih nomor berapa? Misalnya kita mau pilih nomor 3 pepperoni. Lalu mau nambah pizza lagi misalkan yes. Lalu mau nambah misalkan calzone, enter, dan tambah lagi misalnya nggak ada, no, berarti ordernya sudah ini apa order dari calzone itu harganya 20 euro. Mau tambahan tip, misalnya kita kasih tip sekitar 7% lah ya. Oke. Sekarang dia programnya setelah selesai dan mengatakan thank you, harganya adalah 21,4 euro. Pizza itu selesai. Jadi programnya telah selesai. Jadi program ini dalam Python bentuknya seperti ini, dalam script bentuknya seperti ini. Jadi di sini kalau kita analisis ini ada di sini loopnya, di sini juga ada loopnya tuh di bagian sini wheel for bagian loopnya. Sip. Nah, buat kesimpulan ini, jadi for itu cocok untuk pengulangan dengan jumlah yang pasti. Lalu will cocok untuk kondisi yang dinamis. Lalu repeat atau until disimulasikan dengan will true dan will break di Python. Lalu perulangan bisa digunakan untuk memproses list. Flowchart juga membantu untuk memahami logika perulangan. Lalu dengan loop kita bisa membuat program praktis seperti food delivery, app dan sederhana, membuat app sederhana gitu loh.
ya teman. Nah jadi mungkin itu tadi penjelasan lengkap tentang loop di Python yang dapat saya jelaskan. Kita udah belajar tentang perbedaan antara for, will, dan repeat until dalam looping. Lalu ada juga flowchart dan iterasi pada list, lalu transformasi list baru, dan terakhir kita udah mendemokrasikan project food delivery gitu ya. Lalu kita udah belajar hal semua. Semoga video ini membantu dan membuat kalian semangat terus belajar coding ya. Jadi jangan lupa untuk semangat dalam coding, karena coding itu sebenarnya nggak terlalu susah. Jadi sebenarnya coding itu menyenangkan kalau kalian itu ada tertarik dalam dunia coding. Ya gitu teman. Ya mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Jadi ya segitu aja. Sampai jumpa di next video. Terima kasih udah nonton sampai akhir video ini. Bye bye.